Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan kullu amal 'ibni adam lahu fa innahu li wa ana ajzi bihi. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat yang banyak sekali sampai detik ini. Allah masih memberikan kita nikmat iman, Allah masih memberikan kita nikmat Islam, Allah masih memberikan kita nikmat ihsan. Yang nikmat Allah perhatikan segala amal-amal perbuatan kita. Dan tidak lupa kita juga bersyukur kepada Allah SWT. Allah masih memberikan kita nikmat sehat dan waktu luang. Di tengah tadi hujan kita berjalan ke masjid ini, yang mudah-mudahan dengan hujan segala hajat-hajat kita ini dikabulkan Allah SWT. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan ada satu lagi yang rasa syukur yang harus kita panjatkan kepada Allah SWT, yakni rasa syukur kita Allah telah sampaikan hidup kita ini ke bulan Ramadan. Karena banyak orang yang sudah berdoa sebagaimana doa para sahabat zaman dulu. Tabi'in juga berdoa dengan doa yang masyhur. Doa mereka berdoa, ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan ini, dan sampaikan Ramadan kepadaku, dan terimalah segala amal-amalku. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasawwuku inni mutaqabbalan. Itu doa mereka. Dan doa 3 bulan yang biasa kita dengar dari Pak Haji, ketua bidang kita Pak Haji Iwan, juga Ustaz Nizar. Apa doa mereka 3 bulan sebelum Ramadan? Allahumma barikna fi Rajab wa Allahumma barikna fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, bulannya Allah SWT, bulan kita menanam, kata para ulama. Kemudian berkatilah kami di bulan Sya'ban, bulannya Nabi SAW. Nabi paling banyak puasa beramal-amal soleh di bulan Sya'ban. Dan sampaikan kami ke bulan Ramadan, karena bulan Ramadan ini adalah bulan kita, bulan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya bulan Ramadan ini bulan kita panen pahala, Bapak Ibu. Dan Masya Allah, pahala yang Allah sediakan untuk kita ini berlipat-lipat ganda, dari 100 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih kita bersyukur. Maka jangan sia-siakan kita bulan Ramadan ini, karena banyak orang-orang sudah meninggal dunia ingin dihidupkan kembali, bertemu bulan Ramadan, mengamalkan amal-amal soleh. Kita sekarang sedang mengamalkan amal-amal soleh tersebut. Dan ingat, di dalam bulan Ramadan ini ada 2 hal penting yang harus kita catat. Yang pertama, kata Allah SWT, Sahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ini bulan diturunkan Al-Quran. Maka perbanyak kita, Bapak Ibu, anak-anak sekalian, perbanyak kita membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini bisa menjadi syafaat bagi kita ketika kita di yaumul kiamat, bisa juga menjadi laknat bagi kita kalau kita tidak mengamalkan amal-amal yang ada di dalam Al-Quran itu, penjelasannya. Dan sebagai pembeda Al-Quran ini antara yang hak dan yang batil.
Itu yang pertama. Yang kedua, harus diingat bahwa ada satu malam di bulan Ramadan ini yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu sekitar berapa? 83 tahun sampai 84 tahun ya, kalau tidak salah. Nah, kita beramal satu malam di malam Lailatul Qadar itu setara dengan amal kita 83 tahun ke depan. Maka jangan sia-siakan nanti di malam 21, 22, 23 dan selanjutnya 10 malam terakhir itu harus kita makmurkan malam-malam itu. Siangnya juga harus kita banyak beramal-amal soleh, infak, sedekah dan lain sebagainya. Maka jangan lupakan dua hal ini bulan Ramadan. Yang pertama Al-Quran, yang kedua malam Lailatul Qadar. Dan kita sekali lagi bersyukur Allah sampaikan kita bulan Ramadan ini. Kemudian salam dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan kepada umatnya yang selalu istiqomah melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah muslimin, muslimat, bapak ibu, ada anak-anak sekalian. Kalau di malam di Ramadan tahun yang lalu kita sudah bicara tentang hadis. Hadis itu ada 3. Yang pertama hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terdiri dari hadis qauli, ya, hadis perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis fi'li, perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada hadis takriri, pembenaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan asma' sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 penjelasan. Kemudian yang kedua adalah hadis Jibril Alaihissalam, yakni perkataan Nabi, perkataan malaikat Jibril, baik berupa wasiat maupun nasihat kepada Nabi SAW. Dan sesungguhnya nasihat dan wasiat dari Jibril SAW ini adalah untuk kita, umat Nabi SAW. Kemudian yang ketiga adalah hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah perkataan Allah SWT yang redaksinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis qudsi. Jadi kalau kita dengar nanti penceramah menjelaskan hadis qudsi, hadis Jibril, hadis qauli, itu kita sudah tahu sekarang. Nah, kalau tahun yang lalu kita bicara tentang hadis Jibril Salam, bahwa Jibril Salam menasihati Nabi itu untuk selalu, ya, mazal Jibril Husini, untuk selalu berbuat baik kepada istri. Sampai-sampai kata Nabi SAW, istri itu, aku mengira, kata Nabi SAW, istri itu haram diceraikan. Sampai seperti itu Nabi. Saking Jibrilnya sayang kepada Nabi untuk menyayangi istri-istri kita di rumah. Jangan sering-sering bapak-bapak, anak istri kita buat salah, kita dikit-dikit marah, jangan. Kasihan, dia sudah masak untuk suaminya, untuk anak-anaknya, ya. Itu pesan malam ini. Kemudian Jibril senantiasa menasihati Nabi SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai aku mengira, kata Nabi SAW, tetangga itu mendapatkan harta waris. Dan sebelum datangnya Al-Quran tentang harta waris, bagi waris itu, memang antara para sahabat ini selalu memberikan waris. Yang meninggal memberikan waris kepada temannya, sahabatnya yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW sebelum Al-Quran melarang hal itu. Yang ketiga, Jibril AS selalu menasihati Nabi untuk selalu sholat berjamaah. Ya, tolong diingat, untuk sholat berjamaah, sehingga aku mengira, kata Nabi SAW, sholat sendirian itu tidak diterima. Nabi mengira seperti itu, sehingga ulama Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal membuat fikih tentang apa hukumnya kita sholat berjamaah dengan sholat kita di rumah. Ya, ada yang menghukumi itu fardu kifayah seperti Imam Syafi'i, ada menghukumi fardu ain seperti Imam Ahmad bin Hanbal, dan ada menghukumi sunnah muakkadah seperti Imam Malik. Kalau saya cenderung kepada Imam Malik, karena kita tahu bagaimana keutamaan orang-orang yang sholat isya berjamaah kita yang barusan kita lakukan itu. Kata Nabi SAW, man shoma isya ma'al jamaah fakannama qama nisfal lail. Bagaimana
pahala yang Allah sediakan untuk kita yang sholat isya barusan seperti kita sholat separuh malam. Nanti sampai jam 12 tengah malam nanti itu dihukumi kita tetap sholat di mata Allah SWT. Dan malam ini saya mengambil hadis Jibril ini, malaikat Jibril dari kitab teman-teman Nahdlatul Ulama, yakni kitab Nasrul Ibad, Ustaz Nasrul Ibad. Jadi karya Nasrul Ibad ini adalah karya dari Imam An-Nawawi Al-Bantani. Jadi seorang ulama Banten yang pernah menjadi imam di Hijaz, yang pernah menjadi imam di Mekah, Madinah. Dan sekarang ada yang bisa begitu. Itu berapa tahun yang lalu, sekitar 67 tahun yang lalu. Ya, Imam Al-Bantani, Imam Nawawi Al-Bantani. Teman-teman sering, ya. Nah, beliau menulis di kitab beliau tentang nasihat Jibril. Yang pertama kata beliau, nasihat Jibril yang pertama, Ishmasyita, kata Nabi Jibril, Ishmasyita fa innaka mayyitun. Hiduplah berapa lama pun kamu mau hidup, tapi ingat kata Jibril salam, fa innaka mayyitun, engkau akan mati. Mati enggak kita? Pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tapi ada 3 manusia yang perlu harus kita ketahui, terutama untuk anak-anak. Yang pertama adalah Nabi Isa AS. Itu kita semua tahu, belum mati sampai sekarang, ya kan? Belum mati sampai sekarang, belum meninggal sampai detik ini. Nabi Isa itu masih hidup. Yang kedua, Nabi siapa yang kita ketahui? Nabi Idris AS. Itu sampai sekarang belum meninggal. Ketika Isra Mi'raj bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang tiga ini khilaf para ulama. Jadi bantah-bantahan para ulama. Nabi Khidir AS. Ada yang mengatakan masih hidup, ya Ustaz? Ada yang mengatakan masih hidup, ada yang mengatakan sudah meninggal dunia. Dan saya sendiri pernah punya pengalaman ditunjukkan ya oleh teman TNI bintang 2 yang masih aktif, bagaimana foto dari Nabi Khidir AS. Tapi saya tidak mengatakan, saya tidak mempercayai itu, tapi saya diamkan karena ini masalah gaib, ini masalah yang tidak bisa kita kalau dalilnya ada, kita nggak bisa mengatakan bahwa dia masih hidup atau tidak. Allah, ya. Jadi Nabi Isa alaihissalam dan pasti itu Nabi Khidir alaihissalam yang pasti. Kemudian Nabi Khidir alaihissalam ini yang menjadi perdebatan di antara para ulama. Ya. Fa innaka maitun, pasti kita akan mati. Tapi ada manusia zaman sekarang, ya, kebetulan ada Pak Dokter di depan saya ini, pasti tahu beliau. Ada seorang jutawan, ya, kalau kita buka Google itu, yang bernama Brian Johnson, ya. Brian Johnson punya perusahaan teknologi dan kemudian punya perusahaan kesehatan. Dia menjadikan diri dia kelinci percobaan untuk kalau bisa manusia ini bisa hidup lama, bisa memperpanjang umur, dan kalau bisa hidup selamanya. Bagaimana dia membuat serum, ya, yang bisa memperbaiki sel-sel tubuhnya dia. Dan memang terbukti apa yang dia riset itu, ya, namanya blueprint riset, terbukti untuk membuat dirinya awet muda. Umur dia sekarang itu sekitar 48 tahun. Tetapi yang tampak dari tampilan kulitnya, matanya segala macam itu seperti 28 tahun. Bayangkan orang 48 tahun, ya, yang udah mulai encok-encok, ya, ya Pak Agam, ya, sudah mulai ketarik-tarik, tapi terlihat 28 tahun. Dan kabar terbaru sekarang, ya Pak Dokter, dia mengganti plasma darahnya dengan albumin. Bayangkan, plasma darah ini kan seperti kendaraan yang mengatur segala macam protein, gula, lemak, elektrolit itu ke seluruh badan. Dia ganti itu semua dengan albumin, karena albumin itu terdapat di plasma darah. Ini ranahnya dokter. Nanti tanya aja sama Pak Dokter.
Saya nggak mau banyak-banyak kan salah. Ya, jadi mengganti dia. Nah sekarang saya baca terakhir dari risetnya blueprintnya Brian Johnson ini, kuping dia dengan yang sebelah kanan, sebelah kiri ini beda umur. Ini umur 40 tahun, di sini umur 20 tahun. Tuh bayangkan dalam badan kita ini bisa di riset berapa umur mata kita ini, berapa umur paru-paru kita ini, berapa umur ginjal kita ini bisa dilihat, ya. Jadi kita kalau kita tanda kutip nggak punya iman, kita pasti akan membayangkan, apalagi kita punya uang, membayangkan bagaimana kalau kita bisa hidup selamat. Padahal kata Imam An-Nawawi, ini bukan Imam An-Nawawi Al-Bantani, ini Imam An-Nawawi yang menciptakan Syarah Arba'in, kemudian Riyadhus Shalihin, itu mengatakan jangan sekali-kali kita berandai-andai bisa hidup selamat di dunia ini. Jangan sekali-sekali, karena dunia ini sementara, kita hidupnya sementara. Anggap dunia ini sebagai tempat kita sebagai pengembara. Kita singgah di sana, kemudian kita akan pergi dari tempat itu. Itu yang pertama. Kemudian kata malaikat Jibril alaihissalam, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai siapa saja yang ingin engkau cintai, namun ingat engkau akan berpisah. Kita akan berpisah. Suami silakan mencintai istrinya, istri sama suami, anak-anak juga silakan. Tapi ingat, kita akan berpisah. Bahkan hatta Umar bin Khattab ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, enggak terima Bapak Ibu, enggak terima. Kata Umar bin Khattab, barang siapa yang mengatakan Muhammad telah meninggal dunia, bahwa saya katakan dalam Umar bin Khattab bahwa Muhammad sedang menghadap Tuhannya seperti Musa bin Imran bertemu dengan Tuhannya. Dan barang siapa ketika Muhammad telah kembali, maka aku akan potong tangan dan kakinya, kata Umar bin Khattab. Saking dia tidak terima Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka datanglah Abu Bakar Siddiq menenangkan, ya, karena Abu Bakar Siddiq ketika Nabi meninggal dunia tidak berada di tempat, datang beliau mencium jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata Abu Bakar Siddiq, tidak mungkin Allah menganugerahkan kepada Nabi yang mulia ini 2 kali kematian. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kita akan mati, mereka juga orang-orang musyrik itu akan mati. Wa ma Muhammad illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa ma yanqalib ala aqibihi fala yadurrullaha syai'an wa sayajzillahu asy-syakirin. Itu kata Abu Bakar Siddiq. Barang siapa, dan Muhammad ini adalah seorang rasul, barang siapa, dan telah berlalu beberapa orang rasul, barang siapa yang ketika Nabi Muhammad meninggal dunia dia berbalik ke belakang, artinya ke belakang ini murtad, wa ma yanqalib ala aqibai fala yadurrullaha syai'an, maka tidak akan merugikan Allah sedikit pun. Nabi meninggal tidak akan merugikan sedikit pun. Orang soleh meninggal, orang takwa meninggal tidak akan merugikan Allah sedikit pun, kata Abu Bakar Siddiq. Maka ketika Abu Bakar Siddiq menenangkan Umar bin Khattab ini, baru tersadar Umar ternyata sahabat yang selama ini menemani beliau, mendapatkan agama dari beliau, telah meninggalkan mereka selama-lamanya. Baru tersadar. Fa innaka mufariq. Kita akan berpisah dengan orang kita. Yang ketiga, yang terakhir, dari waktu tadi Pak Ketua DKM bisikin saya jangan lama-lama Presiden. Pada saya sudah menyiapin 1 jam. Tapi saya lihat semua mata ini sudah mulai ini ya. Ketiga kata malaikat Jibril, wa man masyitta fa innaka majziyu. Beramallah kalian, Bapak, Ibu, anak-anak, beramallah kita dengan amal-amal semua kita. Mau amal soleh silakan, mau amal salah kata Jibril silakan, mau amal batil silakan, mau amal hak silakan. Ya, fa innaka majziyun. Maka kita akan diminta pertanggungjawaban atas amal-amal kita. Maka kita yang hidup ini, maka kita punya
punya kewajiban, kata Allah SWT, punya kewajiban mencari ilmu agama ini dengan benar. Ya, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wal muslimat. Kita ini wajib untuk mencari ilmu agama ini. Datangi majelis masjid taklim. Ada majelis taklim banyak sekali di Bogor ini, di Masjid Al-Muttaqi, kemudian di Besar As-Sudiri. Itu tiap hari datangi, kita datang supaya kita beramal ini ada pegangan, ada ilmunya. Al-ilmu qabla wal amal. Jadi kita sebelum beramal ini harus punya ilmunya dulu. Kita sholat tarawih ini itu suruh siapa? Ada dalilnya, ada yang menyuruh. Sholat isya siapa? Ada ilmu. Maka kita sebagai umat Islam, saya katakan, kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kita mencari jalan terhadap ilmu agama ini, Allah akan mudahkan jalan kita di surga. Ya, 3 ini malam ini yang bisa saya sampaikan dari 8 yang harus saya sampaikan, tapi berhubung waktu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.